memperlihatkan hasil karya aku tentang aku mau tekun mengenal Allah. Bagaimana sih cara aku untuk tekun mengenal Allah? Dengan cara rajin infak, rajin berdoa, mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, dan mengikuti perintah Tuhan. Selamat ulang tahun PKLU. Salam teman-teman, ini tugas aku. Yang aku kangen dari sekolah minggu adalah aku kangen beribadah bersama. Aku kangen kakak-kakak. Aku kangen teman-teman. Aku kangen baca Alkitab bersama. Terima kasih. Iya, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita nih Kak Esther. Tapi sebelumnya kita mau ngapain dulu ya Kak Esther? Sebelumnya kita mau pemanasan dulu ya. Lagu pertama kita yaitu Kuda Kidaki Gunung yang Tinggi. Adik-adik di rumah, yuk bangkit berdiri. Kuda Kidaki, daki, daki, gunung yang tinggi. Turun, 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 lembah yang dalam. Ku melintasi pada lumpur hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung aku di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, sekarang kita ke lagu kedua yaitu Baca kitab suci doa tiap hari. masih tetap berdiri ya. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu
tinggallah di dalamnya, pastilah kau akan berubah. Oke adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Jangan lupa siapkan Alkitab dan Kidung Cerianya ya. Sekarang kita mau bernyanyi Mas KKPA sambil langsung berdiri ya. Adik-adik, sebelum kita masuk ke ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu pembuka dari Kidung Ceria 114. Judulnya apa, Kak Esther? Anak-anak pujilah. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Adik-adik, selanjutnya kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kamanda. Silakan Kak. Adik-adik di rumah, lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau mengumpulkan kami kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, berkatilah dari awal, pertengahan, hingga nanti selesainya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Nas pembimbing kita pada hari ini diambil dari Ibrani pasal 1 ayat 3a. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Sebelum kita mendengarkan firman, kita akan menyanyikan satu lagu yang diambil dari Kidung Ceria 125 yang judulnya Hai Mari Sembah. Semuanya hari ini baik-baik ya dan sehat-sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan berdoa karena kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Jadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau berdoa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasar nyanyi ya, sama-sama di rumah juga nyanyi. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan di pagi hari, di minggu ini ya Tuhan yang indah, dan Kau berikan nafas kami, nafas yang baru, nafas yang bersuka cita dan mengucap syukur karena semalam Tuhan Yesus sudah menjaga kami semua, menjaga adik-adik, mama, papa ya Tuhan, dan oma, opa di rumah ya Tuhan. Tiba saatnya adik-adik kami di rumah akan mendengarkan firman Tuhan secara IMPA online ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena mereka masih mau mendengarkan firman-Mu dimanapun keberadaan kakak-kakak layan dan adik-adik layan ya Tuhan. Biarlah firman-Mu nantinya boleh menjadi berkat ya Tuhan, buat menjadi adik-adik kami taat, buat menjadi adik-adik kami setia dalam kasih-Mu yang luar biasa. Berkatilah adik-adik kami ini Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Puji Tuhan kalau semuanya dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah duduk dengan manis dan dengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik ya. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Ibrani, pasalnya yang ke-1 ayat 1 sampai yang ke-4, yang berbunyi, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Amin. Nah adik-adik, dari firman Tuhan tadi, tema kita di minggu ini adalah patuhi dan lakukan. Tapi sebelum itu kita harus tahu adik-adik, bahwa Tuhan Yesus juga memiliki sikap yang sangat patuh. Karena apa? Karena Ia mau selalu melakukan semua yang diperintahkan kepadanya oleh Allah Bapa. Perintahnya apa adik-adik? Perintahnya, Allah Bapa memerintahkan agar Tuhan Yesus menjadi juru selamat bagi kita umat manusia. Apa buktinya bahwa Tuhan Yesus patuh dan mau menjadi juru selamat bagi kita umat manusia? Buktinya adik-adik, Dia mau selalu menjaga kita, mau selalu memberikan kita kesehatan, mau selalu menjaga papa dan mama, dan masih banyak lagi hal-hal baik yang Tuhan lakukan pada kita. Jadi adik-adik, apakah Tuhan Yesus patuh kepada Allah Bapa? Tentu saja Ia sangat patuh adik-adik dengan mau menjadi juru selamat bagi kita umat manusia, dan juga Ia rela mati di kayu salib untuk menembus dosa umat manusia sebagai bentuk kepatuhannya. Nah adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus mau meneladani atau mencontoh sikap patuh dari Tuhan Yesus. Kita juga harus patuh kepadanya adik-adik. Patuhnya dengan cara apa adik-adik? Dengan cara yang terutama rajin membaca firman Tuhan. Nah, setelah membaca firman Tuhan, kita juga harus patuh. Tapi bukan hanya patuh adik-adik, kita harus melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas harinya. Nah adik-adik, selain patuh terhadap firman Tuhan tadi, kita juga harus menerapkan sikap patuh dalam kehidupan sehari-hari di keluarga adik-adik.
Yaitu dengan cara apa? Dengan cara patuh kepada nasihat papa dan mama di rumah adik-adik. Siapa adik-adik di rumah yang masih suka melawan nasihat mama dan papa? Nah, mulai sekarang sudah boleh adik-adik, melainkan adik-adik harus selalu mendengarkan dan patuh atau nurut kepada nasihat papa dan mama di rumah. Karena itu untuk kebaikan adik-adik juga. Karena mama papa menasihati adik-adik, karena mama papa sayang sama adik-adik. Jadi adik-adik harus nurut atau patuh kepada nasihat yang diberikan papa dan mama. Nah, dan yang terakhir adik-adik, Kak Selin mau mengingatkan sikap patuh juga harus diterapkan di masa ini adik-adik. Apalagi saat ini kita sedang menghadapi yang namanya virus apa? Ya, virus corona. Nah adik-adik, untuk menghadapi virus corona ini, pemerintah sudah menetapkan aturan-aturan yang harus kita patuhi adik-adik. Itu ada yang namanya 3M. 3M itu apa adik-adik? Nah adik-adik, 3M itu kalau adik-adik keluar rumah, yang pertama adik-adik harus menggunakan masker. Lalu yang kedua, adik-adik harus rajin mencuci tangan. Jadi kalau adik-adik habis dari luar rumah, jangan lupa untuk mencuci tangan adik-adik. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu menjaga jarak. Jadi kalau adik-adik keluar rumah, tidak boleh berkumpul di keramaian. Nah adik-adik, dari firman Tuhan tadi, kita mau belajar untuk meneladani atau mencontoh sikap patuh dari Tuhan Yesus adik-adik. Terutama patuh kepada 3 hal tadi adik-adik. Yang pertama, patuh kepada firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu patuh pada nasihat mama dan papa di rumah. Dan patuh kepada aturan pemerintah dalam masa virus corona ini, yaitu menjalankan 3M tadi adik-adik. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas. Alat dan bahannya yaitu ada map bekas atau karton buffalo, ada gunting, dan ada lem. Langkah pertama, adik-adik siapkan map bekas atau karton buffalo-nya ya. Dan jika adik-adik menggunakan map bekas, adik-adik bisa mengguntingnya terlebih dahulu seperti di video ini ya adik-adik. Setelah sudah, karton yang sudah adik-adik siapkan tadi, adik-adik gambar pola telapak tangan adik-adik ya. Kemudian adik-adik gunting. Dan untuk mengguntingnya, adik-adik bisa minta tolong mamah dan papa yang ada di rumah ya. Jadi deh. Dan kita siapkan sisa karton atau map yang sudah kita gunting membentuk seperti ini adik-adik. Setelahnya kita gulung-gulung seperti di video ini. Dan ujungnya jangan lupa diberi lem ya adik-adik. Gulung semua kertas yang sudah kita siapkan ya adik-adik, membentuk 3 gulungan. Seperti ini adik-adik. Kemudian kita siapkan karton yang berbeda warna. Dan kita gunting lagi adik-adik, dibagi 2 seperti ini. Setelah sudah, kertas yang sudah kita gulung tadi kita beri lem dan kita tempelkan pada kertas yang kita siapkan tadi adik-adik. Seperti gambar ini ya, membentuk seperti segitiga. Setelah membentuk seperti ini, adik-adik gunting ya, mengikuti pola gulungan kertas ini adik-adik.
Dan jika adik-adik kesulitan, adik-adik bisa minta tolong mama dan papa ya. Jadi deh seperti ini. Kemudian kita ambil karton yang sudah kita bentuk seperti telapak tangan kita. Dan setelahnya kita tempelkan pada segitiga yang sudah tadi kita buat adik-adik. Jadi deh. Setelah itu jangan lupa kita tulis aku anak patuh, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kemudian jangan lupa adik-adik hias seperti ini ya adik-adik. Hias sesuai dengan kreasi adik-adik masing-masing. Kalau sudah, jangan lupa adik-adik kirimkan hasil karya adik-adik ke kakak layan yang ada di lingkungan masing-masing ya. Terima kasih. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 126, Allah Bapa Tuhan. Ya adik-adik, tadi kan adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah didengar dan berdoa untuk semua orang, bahkan gereja, bangsa dan negara kita, dan adik-adik serta orang tua dan oma papa. Ya, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari Minggu ini di mana adik-adik kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan firman-Mu ini boleh menjadi ketaatan dan setia ya Tuhan bagi adik-adik kami yang kecil ini untuk terus ya Tuhan mau mendengarkan firman-Mu, mau taat melakukan firman-Mu, khususnya ya Tuhan mereka mau taat dan patuh kepada orang tua mereka, kepada oma opa, sayang kepada adik dan kakak mereka ya Tuhan. Jadikanlah adik-adik kami yang masih kecil ini ya Tuhan sebagai adik-adik yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di hari Minggu ini juga kami berdoa buat mama, papa, buat oma, opa, kakak dan adik ya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, berkat-Mu ya Bapa, agar kami ya Tuhan boleh mengucap syukur untuk setiap apa yang Kau berikan ya Bapa. Ya Pak, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan, di mana kami belum terlepas ya Tuhan dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Kau mau jamah setiap orang-orang yang sudah atau saat ini sedang mengalami sakit karena COVID-19 ini ya Tuhan. Kuatkan hati dan pikiran mereka ya Tuhan, pulihkan mereka dengan kuasa-Mu saja ya Tuhan. Dan Kau juga yang boleh berkenan ya Tuhan untuk menjaga, melindungi setiap kami anak-anak-Mu agar terhindar dari penyakit COVID-19. Dan Kau juga mau berikan hikmat dan pimpinan-Mu ya Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, pemimpin bangsa kami ya Tuhan, khususnya Pak Jokowi ya Tuhan, beserta wakil dan aparatur negara ya Tuhan yang di bawahnya, agar bisa ya Tuhan bersatu hati berjalan bersama Engkau ya Bapa untuk pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga mau pakai gereja kami ya Tuhan dengan keberadaannya ya Tuhan, boleh menjadi saluran berkat, boleh menjadi saluran bantuan ya Tuhan bagi orang-orang yang terkena COVID ya Tuhan. Dan kami juga ya Tuhan, anak-anak-Mu boleh menyisihkan sebagian daripada berkat-Mu ya Tuhan untuk membantu ya Tuhan orang-orang yang terkena COVID. Berkati ya Tuhan Bapak Pendeta, Ibu Pendeta ya Tuhan,
majelis-majelis penatua dan semua ya Tuhan yang Engkau kasihi dalam pelayananmu di GPIB Petra ya Tuhan. Begitupun dengan pelekat-pelekat yang ada ya Tuhan, berikan kesatuan hati, kesatuan jalan ya Tuhan, agar kami terus melayani Engkau ya Tuhan, khususnya di pelekat pelayanan anak ya Tuhan. Hingga sampai pada saat ini ya Tuhan, kami masih IMPA online, kakak-kakak masih bekerja sama ya Tuhan, bersatu hati untuk mempersiapkan segala sesuatunya Tuhan, untuk menjadi yang terbaik di dalam setiap pelayanan kami di dalam IMPA online ini ya Bapak. Bapak, terima kasih banyak. Kami juga berdoa ya Tuhan buat orang-orang yang terkena bencana alam ya Tuhan, orang-orang yang kehilangan ataupun merindukan segala apapun ya Tuhan, biarlah Engkau yang menjaga, menyertai, dan Engkau juga yang boleh ya Tuhan memberikan apa yang menjadi keinginan mereka dan apa yang menjadi pertolongan bagi mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, apa kabarnya? Kak Amanda selalu berdoa kepada Tuhan agar adik-adik di rumah selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Nah, hari ini Kak Amanda akan menyampaikan warta PA. Kak Amanda selalu berterima kasih kepada adik-adik di rumah yang selalu mengikuti ibadah online tiap minggunya. Jangan lupa ya adik-adik melakukan aktivitas dan dikirimkan ke kakak-kakak layan di lingkungan masing-masing. Dan Kak Amanda juga ingin menyampaikan bahwa hari ini kakak-kakak kita, pengurus dan pelayan pelekat PA sudah dituduhkan adik-adik. Selamat ya untuk kakak-kakak semuanya, agar kita bisa melayani adik-adik dan adik-adik selalu rajin ya IMPA-nya. Kak Amanda juga ingin mengingatkan agar adik-adik selalu menjaga kesehatan dan kekuatan ya adik-adik. Selalu belajar walaupun di rumah. Sekian dulu warta PA dari Kak Amanda. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu lagi diambil dari Kidung Ceria 127, Haleluya, Haleluya. Ibadah IMPA kita hari ini dengan berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya Tuhan kami harus berpisah satu dengan yang lain ya Bapa melalui IMPA online ini. Biarlah ya Tuhan perpisahan untuk IMPA online ini bukan perpisahan yang selanjutnya, tapi perpisahan yang sementara ya Tuhan, yang nantinya kami merindukan, kami boleh berkumpul bersama ya Tuhan di gerejamu ya Bapak, gereja Petra untuk IMPA bersama tatap muka ya Bapak. Kami boleh bersuka cita ya Bapak menunggu hari itu ya Bapak. Kami boleh bersabar ya Tuhan menunggu hari itu ya Tuhan, dan kami boleh mengucap syukur ya Bapak. Berkati kami ya Tuhan di sepanjang sisa waktu dan hari kami yang Kau berikan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.